Oke, kita akan mulai ke latihan soal untuk sudut yang lebih dari 90 alias sudutnya tumpul. Apa sih hubungannya dengan sudut lancip? Jadi kalau sudut lancip itu kan dimulai, jadi ini yang jadi catatan ya, lalu dimulai dari 0 sampai 10. Nah, di video sebelumnya kita udah tahu patokan untuk masing-masing kuadran ya. Kuadran 1 alfa, kuadran 2 itu 180 ditambah alfa, dikurang alfa. Yang ini alfa, ini 180 alfa, ini ditambah 30 dikurangi alfa. Dan nilai positif yang mana ya? Berarti ini Alex bersih. Nah, maksudnya apa? Nah, misal nih, saya punya contoh sudut di kuadran 2. Misal saya punya nilai, berapakah nilai 100? Sin 100 jika dinyatakan dengan sudut lancip ya. Nah, 100 itu kita cek dulu. Dia kan ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 itu patokannya 180. Nah, berarti kita jadikan sin 100 itu sama dengan sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi 80 kan, biar jadi 100. Nah, berarti dia akan sama dengan, nah kalau sin di kuadran 2 itu, di sini, dia dengan positif kan? Berarti sama dengan positif. Kalau kita menyatakan sin 100 dalam bentuk sudut lancip, dia akan sama dengan sin 80 gitu. Kalau misalnya sekarang saya punya, ini yang pertama, ini masih berbicara di kuadran 2 ya. Saya punya tan 103. Saya cek, dia ada, karena kuadran 2 itu kan ada di sudut 90 sampai 180 kan, gitu. Jadi harus kuadran 2 gitu. Kalau kuadran 2 itu patokannya 10 dikurangi alfa. Nah, berarti kita bisa buat kalau tan 13 itu akan 10 dikurang berapa ya? Jadi kita akan nyari alfanya nih. 136 itu kan 180 dikurangi 44 kan. Karena dia tuh di kuadran 2, maka nilai tannya negatif. Jadi negatif tan gitu. Jadi tan 136 dia akan sama dengan negatif dari tangan 44. Jadi sudut lancipnya itu 44. Tapi karena 136 ini di kuadran 2 dan yang dicarinya nilai tangan, maka nilai tangannya akan jadi negatif. Gitu. Sekarang kita ke cos. Misal, cosnya saya punya cos 95. 95 itu kan di kuadran 2. 2 patoknya 180 gitu. Nah, berarti cos 95 kita nyatakan menjadi cos 110 dikurangi 95 itu 180 dikurangi 85 ya. Gitu kan. Nah, karena nilai cos di kuadran 2 itu negatif, berarti cos 95 bisa kita nyatakan menjadi negatif cos, masih alfanya kan yang ini, si lancipnya. Nah, gitu. Jadi, langkah pertama kita cek dia ada di kuadran mana, terus kita pahami patokannya apa. Untuk nyari si lancipnya nih, si alfanya. Nah, ini lancipnya, ini juga lancipnya, ini lancipnya. Nah, nilai sin tan cosnya mah tetap. Nah, yang dilihat tinggal plus minusnya. Kalau kuadran 2 itu kan yang plus hanya sinus. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke kasus di kuadran 3. Kalau kuadran 3, di sini kan, yang positifnya hanya tan dan alfa. Jadi nanti kita dapat lancipnya yang ini. Nah, saya kasih contoh, misalkan kalau kuadran 3 itu dimulai dari 180 sampai 270. Nah, misal kita akan nyari nilai sin 193. Oh, dia lebih dari 180 kurang dari 270. Berarti kita jadiin dia patokan untuk kuadran 3. Kuadran 3 itu kan 180 tambah alfa itu biar jadi 193 kan 13 kan. Nah, kita nyatakan menjadi sin 13. Nah, itu masalahnya dia positif atau negatif. Kalau kuadran 3 itu kan yang positif punya tangan, berarti sinnya negatif gitu. Sekarang kalau cos misalnya, cos 200.
kita nyatak. Dia tuh menjadi 180 ditambah 200, 180 ditambah 20 kan. Nah, berarti dengan cos 20, cos lainnya, tapi nilainya positif atau negatif? Negatif kan? Karena kuadran 3 tuh yang positifnya hanya tangen. Jadi cos 200 itu akan sama dengan negatif cos 20. Sekarang kalau tangannya, misal saya ambil tangan 252. Nah, 2 itu 80 ditambah berapa? Ditambah 72, berarti lancipnya 72. Kita akan bisa nyatakan tangan 252 itu akan sama dengan tangan 2. Ini positif atau negatif? Oh, positif. Karena dia tuh di kuadran 3 gitu. Nah, jadi caranya kita nyatakan untuk kuadran 3 itu kita nyatakan di 180 ditambah lancipnya. Nanti nilai trigonometrinya itu akan sama dengan nilai trigonometri lancipnya, tinggal tentuin dia tuh positif atau negatif. Gitu. Itu untuk kasus yang kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 4 kan dimulai dari 70 sampai 360, yang positif hanya cos ya. Nah, patokannya kalau kuadran 4 itu tadi di 360 kan. 360 dikurangi alfa. Jadi lancipnya tuh yang alfa ini. Nah, misal kita ambil ya sudut yang lebih dari 270. Misal saya akan hitung sin 276, sudut lancipnya berapa ya gitu. Nah, kita pikirkan 276 itu kan 3 dikurangi 84 kan. Nah, lainnya itu 84. Berarti sin 276 bisa kita sebut sebagai sin 84. Nanti itu kan positif atau negatif. Sin di kuadran 4 itu negatif. Nah, gitu. Sekarang, kalau cos, misal cos 301 antara 70 sampai 3060, oh berarti dia di kuadran 4. Nah, berarti dia akan sama dengan 360 dikurang 3, biar di 301 tuh dikurang 59 kan. Oke, berarti lancipnya 59. Berarti cos 301 itu akan sama dengan cos 59. Tapi positif atau negatif? Kuadran 4 tuh positif untuk nilai cos. Berarti cos 301 itu akan sama dengan positif cos 59. Kalau di tangan 354. Nah, kita pikirkan 354 itu 110 dikurang berapa? Biar jadi 354. Dikurangi 6 kan? Nah, berarti tangan 354 akan sama dengan tangan 6, tinggal positif atau negatifnya? Negatif. Gitu. Jadi cara penentuannya, kita tentukan dia kuadran berapa. Gitu. Kuadran berapa. Cari patokannya apa kuadran. Nah, kalau patokan udah tahu, kita tentukan sudut lancipnya berapa. Kalau sudut lancip tahu, kita tentukan nilai trigonometrinya positif atau negatif. Nah, ini mind map penentuan sudut lancip dari semua sudut yang kita tahu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Cukup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.